Jadi guru itu panggilan jiwa, Mas. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Karena tidak langsung jadi guru itu langsung pegawai negeri dengan gaji besar. Enggak, Mas. Mhm. Tidak semua siswa itu orang mampu. Ada dari kalangan pondok, ada dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Ada yang satu keluarga itu hanya satu, Mas. Satu keluarga satu? Iya, satu. Jadi Terus anaknya itu ada berapa itu, Pak? ada 3. Ada 3, semua sekolah semua? Semua dalam proses belajar. Belajar daring semua itu? Dari Wih, halo pemirsa, pada kesempatan malam hari ini di suasana Ramadan kita kedatangan narasumber yang spektakuler ini. Ini adalah Bapak Amir Al-Azhar. Ya. Beliau adalah guru penjas di MTS Bandung, ya Pak? ya Dan saya termasuk operator di 3 sekolahan di Kecamatan Diwe. 3 sekolahan, guys. Dioperasi sendiri. Ini bincang-bincang seputar KBM nih Pak, masa pandemi ini. Teman-teman siswa-siswa kan pasti mengalami perubahan gitu Pak. Yang awalnya daring, lalu sekarang luring walaupun secara hybrid gitu Pak ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan anak-anak sekarang gitu. Yang awalnya daring, lalu sekarang luring walaupun Luring. hybrid. Oke, ya kita gini Mas. Dari proses selama pandemi kita kan daring. Ya, Terus sekarang menjadi luring. Itu pasti terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi yang dulunya kita terkendala berbagai macam persoalan terkait daring, terus sekarang kita kan luring, kita lebih bebas menyampaikan materi dan juga lebih mudah kan? ya benar. Pasti ada perubahan. Nah, yang pertama pasti kita sebagai pendidik mengulas ulang Mm, atau mengkaji ulang atau menyampaikan materi bisa diulang, bisa meneruskan. meneruskan. Karena selama daring kan ya tidak semua siswa ini mampu mengerti, memahami materi, Mm, juga tugas-tugas sendiri ya dia cenderung kesusahan ketika mengerjakan. Beda dengan yang sekarang luring. walaupun hybrid Mas ya. Iya pasti. Iya, Kan mohon maaf, tadi mengulang tuh pelajaran yang ketika daring gitu. iya, ketika daring kita kaji ulang, kita ulas ulang dengan tambahan-tambahan materi yang selanjutnya gitu. Semacam evaluasi berarti Pak ya. Iya. Mm-mm. Nah, untuk apa? Dampak ke siswanya gitu kan. Pertama dari gurunya dulu lah. Dari gurunya itu ketika daring mengalami kesusahan atau mengalami kesulitan atau tidak, Pak? Terkait kendala ya adalah beberapa guru termasuk saya sendiri Hmm, juga mengalami kendala. Khususnya saya ketika pelajaran daring, khususnya saya kan pelajarannya olahraga, menjas kan. ya, Nah, lebih banyak kan ke aktivitas lapangan. Nah, sedangkan di daring bagaimana siap menyiasati lapangan itu tetap berjalan, tapi kita tidak tatap muka. Nah, itu juga jadi kendala bagi saya. Yang pertama, kalau saya minta atau menyampaikan tugas materi. Menyampaikan materi kan bisa lewat video yang saya ambil dari internet ya atau saya benar. buat sendiri kan bisa tersampaikan. Lah, kendala yang pertama yaitu alat, Mas. Tidak semua siswa itu orang mampu. Ada dari kalangan pondok, ada dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Ada yang satu keluarga itu hanya satu, Mas. Satu keluarga satu. Iya, satu. Jadi Terus anaknya itu ada berapa itu, Pak? ada 3. Ada 3, semua sekolah semua. Semua dalam proses belajar. Belajar daring semua itu. Dari siswa SMA, Heeh, MTS, Hmm. sama MI. MI. HP-nya gantian. Gantian. Lah saya sendiri untuk menyampaikan materi kan mudah saja menyampaikan. Iya. Terserah dia mau dibuka kapan, malam atau pagi atau sore kan bisa. Mm-mm. Nah, tapi ketika untuk saya minta hasil jawabannya pasti sebentar Pak, HP-nya gantian. Kadang sendiri juga dia ngirimnya besok. Kadang ya tidak dikirim, itu juga jadi kendala. Di kendala bagi siswa sendiri, Pak. Bagi Ya? siswa, bagi saya juga sendiri ada kendala untuk menampung laporan juga terjadi kendala. Sedangkan eh, saya kan pakai media Google Classroom. Ya. Nah, di situ kan dibatasi maksimal berapa giga itu? 15 giga kan? 15 giga kalau kali 1 tahun pandemi kan ya habis, Mas. Banyak, Mas, Nah, ya, kita kan juga harus bener-bener. bayar untuk Bener-bener, Pak. menambah memori. Menambah memori. Heeh. Jadi ya kendalanya yang pertama
pasti masalah alat. Alat, medianya Pak ya. Ya, yang kedua paketan. Mm-mm. Pasti kita tidak memungkiri kita semua butuh paket ya, namanya juga online kan. Gitu. Terus yang ketiga untuk pengumpulan tugas juga sama. Tapi beda dengan yang anak-anak yang semi daring. Kalau semi daring kan ada yang pakai alat, ada yang enggak. Yang udah berlaku sekarang ini Pak ya. Iya. Oh ya tadi ada katanya ada apa anak pesantren itu Pak. Anak pesantren kan dilarang keras membawa HP itu, khususnya Oh. anak elektronik. Ini bagaimana penyampaian materinya Pak? Lah kita untuk menyiasati itu kan juga jadi kendala, permasalahan. Ya kita sebagai masyarakat ya kita kan juga mengikuti aturan dari gugus COVID Mm-mm. daerah. Nah kalau pemerintah menganjurkan dilarang berkerumun ya kita harus mengikuti. Wong vaksin saja harus mengikuti. Iya, harus vaksin. Kan gitu. Jadi kalau untuk pondok siswa kita memang 50% itu dari pondok. 50%, Pak. 50%. Jadi untuk menyiasatinya, untuk menghindari kerumunan dan keterbatasan alat, kita mencetak materi. Katakanlah di print out itu berapa lembar materi dan tugas. Nanti dikumpulkan setiap hari. Setiap jam maksudnya. Setiap jam pelajaran kan ganti, tiap hari kan ganti. Nanti pengurus pondok yang ngambil. Mengambil ke sekolahan gitu Pak ya. Jadi mereka mengambil, disampaikan ke santrinya di pondok, suruh mempelajari, lalu Ada mengerjakan tugas. Tugas itu nanti Kumpulkan dikumpulkan kembali besoknya atau ketika mengambil materi yang selanjutnya dari pelajaran. sesuai deadline di situ Pak ya. Iya. Loh, untuk Bapak sendiri penjas itu kan, pasti ada prakteknya gitu Pak. Ada. Kayak bola kecil, lempar lembing, lempar cakram itu bagaimana mensiasati Pak? Nah, untuk menyiasatinya ya kita pakai angket. Nggak bisa saya menerima laporan video itu, video dari mana sedangkan gitu. Kadang ya ada lah beberapa orang memang pernah saya lakukan ini dari pengurus pondok kan pasti punya alat komunikasi HP pasti ada Iya. satu kan untuk Khusus gantian. pengurus ya bener. Tolong untuk anak-anak ketika aktivitas fisik katakanlah pemanasan atau sepak bola dalam lingkungan pondok, Iya. tolong direkam apakah anak-anak benar-benar melakukan kegiatan olahraga. Gitu. Nanti tolong direkam dikasihkan ke saya. Jadi ya itu sebagai hasil dari tugas-tugas tersebut. Tugas tersebut gitu Pak. Ketika daring gitu Pak. Iya. Tapi ketika luring ini perubahan di siswanya tersendiri gitu Pak. Itu dari segi kualitas, dari segi pemikiran atau segi tingkah laku ada perubahannya enggak Pak? Terus belajarnya juga setelah Ya. daring terus sekarang tatap muka Ya sangat berubah Mas. berubah. Ya sangat berubah sekali karena yang pertama Hmm. sekarang saya tanya Mas dulu lah ya. Dulu Mas waktu masih usia pelajar, Eh, ketika ada jam masuk, terus Mas masuk sekolah, masuk ke dalam kelas, ada gurunya, katakanlah guru yang killer atau Mas kurang sukai, gimana rasanya? Kepengen jam kosong apa tetap jalan? ya saya sendiri gak bisa dipungkiri pengen jam Pengen kosong. jam kosong. Walaupun berangkat sekolah. Nah, ketika dalam 1 bulan tidak ada tanggal merah, Ya. pengen libur nggak? Ya pengen masih ada. Pengen libur, pengen jam Pengen. kosong kan gitu kan? Iya jam kosong. Tapi berbalik dengan siswa sekarang. Mm-mm. Siswa sekarang itu kebanyakan libur. Enggak. 1 tahun. Iya 1 tahun. Ya, 1 tahun libur, tidak ada ujian nasional, tiba-tiba lulus dia. Bahkan dia sendiri protes ke gurunya. Kapan masuk, Pak? Kapan masuk? Kapan masuk? Minta masuk, kangen madrasah ternyata. Kangen madrasah. Jadi perubahannya sangat besar. Heeh. Jadi siswa itu ya, katakanlah kita lebih ekstra kerjanya itu di madrasah. Jadi menata lagi siswa yang sudah terlanjur keseringan di rumah atau keseringan di luar kelas. Ketika dia masuk kelas kita harus menata lagi dengan tata tertib yang baru atau yang baru. Iya sekarang kan ada peraturan new normal gitu Pak ya. nah ya new normal itu kan juga perlu bagi siswa yang kurang tertib seperti lupa lah membawa masker terus apalah gitu kan kita harus menata lagi. Terus untuk pelajaran sendiri juga ya pastilah hasilnya menurun itu pasti. Sedangkan saya sendiri khususnya ya ketika ada kompetisi lomba di luar madrasah, Iya. lomba voli atau apa, saya pasti kebingungan Mas. Kebingungannya tuh gini, selama pandemi saya kan tidak pernah bertemu siswa saya, terutama kelas 7 ini saya nggak kenal. Iya kelas 7. Masih Pak ya. Siswa baru gitu. Lah iya, siswa baru, siswanya sendiri ditanya Iya, gurumu yang ini siapa, nggak kenal mereka. Benar. Karena Kelas lihat di
Iya di HP Di saja, HP. heeh. Kelasmu yang mana nggak tahu mereka, ketika masuk sendiri kan juga kita mengarahkan, "Kelasmu yang sana loh, kelasmu yang sini." Terus ketika pemilihan atlet, pemain pemain olahraga, saya Mhm. juga bingung, ini siapa yang mampu? Ini siapa yang mampu? Iya Harus harus menyeleksi, harus disuruh main dulu gitu, Pak, iya ya? suruh main dulu sekarang, kan Mhm. sekarang sudah bisa tatap muka, Iya. nah gitu. Jadi ya kendala itu sudah pasti, perubahan juga pasti Mas, gitu. Gus, yang khususnya anak pondok, Pak, yang banyak perubahannya, Cak? Apa anak luar sama aja? Sama Sama saja saja, Pak, ya? sama saja. Nah, untuk, rancangan pembelajarannya atau RPP itu Mhm. ada persamaan nggak, Pak, antara daring dan luring ini? Oh ya beda Mas, Beda ya? beda. Untuk zaman zaman waktu pandemi kita kan Mhm. pakai kurikulum darurat. Kurikulum darurat? Darurat, Kurikulum darurat. darurat Mas. Jadi tidak situasi saja yang darurat, kurikulum Kurikulum pun juga juga ada ikut darurat? darurat. Jadi kurikulum darurat itu lebih ringkas ya, Mhm. tepatnya lebih ringkas, tapi banyak juga bapak ibu guru yang kebingungan membuat itu. Kebingungan? Termasuk saya sendiri juga bingung Mas. Kurikulum darurat saya harus buat bagaimana ini? Saya harus tanya sana, tanya sini, tanya kelompok kerja yang sana, kelompok kerja guru penjas yang ini bagaimana. Heeh. Saya juga bingung di situ. Terus dikasih contoh, suruh buat gini gini gini, satu lembar, ini isinya apa? Ya KIKD, juga ada evaluasi penilaian, itu ada jadi satu lembar gitu. Satu semester tuh satu lembar? Tidak Mas, Oh, satu kompetensi satu inti. kompetensi inti? Satu kompetensi dasar lah, Mhm. satu KD itu satu lembar. Nanti KD selanjutnya kan ada KD 1.1, Mhm. 1.2 dan seterusnya gitu. Oh, satu kompetensi besar satu lembar Mhm. gitu, Pak? Iya, tapi setelah luring kan, kita berubah Mhm. kurikulumnya. Jadi kurikulum tetap, K13, mengacu pada KMA, Keputusan Menteri Agama nomor Iya. 184 tahun 2019 kalau. Nah, di situ juga banyak. Jadi kita madrasah itu jadi apa ya namanya? Kemarin itu bukan madrasah hebat bermartabat atau apa ya? Oh, madrasah literasi. Masalah literasi? Jadi logonya gini sekarang. Udah ganti lagi sekarang, Pak? Oh, Literasi. untungnya saya bukan anak Iya. madrasah ini, nggak tahu. Jadi siswa itu lebih diarahkan ke literasi. Mhm. Meskipun ada numerasi juga sebenarnya Mas. Seperti di ujian asesmen, Mhm. asesmen itu kan ada literasi, ada numerasi. Nah, literasi kalau mereka malas membaca, gimana mau paham? Pasti nggak bisa. Iya, benar benar. Dipastikan nggak bisa. Fungsinya apa sih untuk asesmen? Fungsinya kan gini, itu hanya untuk konsekuensi mengarahkan siswa, konsisten enggak terhadap jawaban. Belajar jujur lah secara karakter Iya, gitu, benar seumpama benar. karakter. Kalau ditanya A, jawabannya nanti nomor sekian, kalau pertanyaan yang sama pasti jawabannya ya A. Ah, gitu, Pak. Heeh, nggak mungkin jadi C atau B atau D gitu. Itu masuk ke masuk ke kurikulum itu, Pak? Ya, iya masuk ke kurikulum. Mhm. Lah kurikulum sendiri kan ya juga menentukan pelajaran yang harus disampaikan, ini materi yang apa saja kan ada, Mas. Iya iya iya. Jadi kita jadi pendidik itu ndak ndak mempermudah gimana enaknya itu ya, ya memang boleh, Mhm. tapi tidak boleh seenaknya. Kan Nggak boleh ada seenaknya. gini Mas ya, Iya. ini guru ya, guru Iya sekarang iya. itu ada 2, Iya. guru akademik Mhm. dan administratif. Administratif. Administratif ini yang susah ini, kasihan anak-anak ini. Administratif itu contohnya gini, perangkat pembelajaran buku 1, 2, 3, 4 mengerjakan. Mhm. Tapi ketika jam mengajar, dia nggak masuk, hanya nitip tugas Itu ke tugas. anak-anak. Iya. Kan kasihan. 2, ada Mhm. guru yang akademik, Akademik. nggak pernah membuat perangkat pembelajaran, tapi Heeh. setiap mengajar dia selalu masuk, Sudah masuk. selalu menyampaikan materi tatap muka sama anak-anak. Lah ini yang disukai anak-anak, tapi tidak dengan administrasi. Nah, Nah, terus itu. bikin RPP-nya gimana yang akademik itu? Nah, kalau yang akademik itu rata-rata ya pasti ngambil punyanya siapa Mhm. gitu, nanti diedit atau apalah kan. Yes, itu ya hal yang sudah umum sih. Oh, iya benar benar benar. Karena guru sendiri kan tidak hanya datang, Mhm. mengajar, pulang, selesai. Tapi harus ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi dan itu banyak sekali. Mhm. Apalagi seperti saya yang merangkap operator, alah Iya, rangkap harus operator. ekstra itu Mas. Harus Heeh, ekstra bener 3 sekolahan deh. heeh, Satu-satu ini. harus ekstra di situ. Berarti teman-teman ini di rumah ini dari guru tersendiri itu juga mengalami kesusahan ketika daring. Jadi nggak cuma teman-teman di rumah, mahasiswa, siswa atau
murid-murid di sekolahan, dari guru sendiri itu juga mengalami kesusahan gitu. Terutama membuat itu loh, cara menyampaikannya agar tersampai di murid, tersampai itu dapat dipahami dengan jelas. Jadi bukan jadi pemisah pandemi itu di situ artinya gitu. Iya, betul sekali. Ini ngomong-ngomong, ini Pak Amir sih juga suka live musik Pak ya? Ya suka lah Mas. Suka live musik. Kalau Jadi gitaris juga kayaknya nih. ya kadang-kadang kalau posisinya kita lagi suntuk di madrasah kan di Mhm, situ ada lab musik juga ya. iya, Saya masuk lah. Di situ waktu ekstra anak-anak bermain musik ya saya ikutlah ikut live gabung musik. gitu. Ya sekedar refreshing, wong anak-anak juga banyak yang suka gitu. Tapi kok nggak masuk di seni budaya gitu? Ya karena apa Mas ya? Pendidikan itu kalau tidak sesuai dengan jurusannya Mhm, dikhawatirkan itu ngawur. biar nggak linier gitu Pak ya? Iya, makanya linear itu penting. Mhm. Kalau seumpama saya guru penjas kok disuruh ngajar IPS, ya kasihan anak-anak toh. Saya sekolah jurusan IPA, Mhm, kuliah olahraga. Jadi guru olahraga disuruh ngajar IPS. IPS. Kapan saya belajar IPS? Nggak pernah saya itu nggak tahu. Jadi Mhm, kalau seandainya saya disuruh mengajar ini dan itu bukan jurusan saya, ya pastilah saya kesusahan. Efeknya apa? Anak-anak kasihan. mhm. Bisa-bisa kalau saya membuat acara sendiri, tidak mengacu pada kurikulum. Itu gimana nih acara sendiri Pak? Acara sendiri contohnya gini, Heeh, kalau saya disuruh mengajar IPS, itu kan mhm, bukan sudah jelas kan bukan jurusan saya ya. Terus saya mengajar IPS, saya terangkan masalah sejarah ini saya ambil di internet. Terus ambil contoh film apa gitu, mhm. katakanlah film G30S PKI, saya jelaskan seret. Ketika ujian IPS, materi itu tidak muncul. Bisa muncul. Loh, berarti kan saya tidak sesuai cara mengajarnya Iya dan itu bener. sangat bertentangan. Kasihan anak-anak, prestasinya pasti hancur lah. Iya juga kadang kebanyakan saya dari sendiri ya, kadang ketika Mhm. belajar gitu, yang dipelajari terus kadang nggak keluar di ujian gitu. Loh, Nah, ini yang ini salah gimana siapa? sih gitu kan? Heeh. Apa saya nggak masuk? Lah, kan bisa jadi apakah buku paketnya atau LKS-nya ini tidak sesuai? Mhm, Apakah gurunya ini salah menyampaikan materi? iya, Apakah siswanya yang waktu itu nggak masuk? nggak Lah, masuk. ini kan jadi pertanyaan yang umum, Mhm, sering sekali ini. Saya sendiri banyak beberapa kali pernah lah diprotes gini karena keterbatasan satu LKS itu tidak ada. mhm. Kapan hari itu memang terus sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi. Jadi anak-anak ini bertanya, "Pak, ini kok di materi yang Bapak sampaikan nggak Nggak muncul di muncul, ujian tapi gitu. di ujian kok muncul, ini gimana?" Terus kita sebagai guru harus bilang Mhm. apa? Nah, Ya udah jadi melaksanakan nah bagaimana ya jadi mestinya. nggak boleh Mas, gini ya. Jadi guru terus Mhm, mengajar seenaknya sendiri, semaunya mengambil contoh yang ini yang ini yang ini, katakanlah pokoknya anak-anak paham dengan hal-hal yang, dipelajari sekiranya nyambung ke buku, kalau nyambung nggak masalah, lah kalau nggak nggak nyambung, nyambung. kamu ini tak bikin enak, Heeh, udah nggak usah protes ke guru, lah nggak udah. boleh guru kayak gitu, wong pendidik kok ngawur Mhm, gitu kan nggak boleh. iya Jadi ya bener bener. kita harus mengacu ke, kurikulum Mhm, kurikulum yang berdasar pada keputusan Menteri Agama, iya bener bener. gitu. Enaknya, dari kita ikut pusat lah ya, Iyalah, betul pusat betul. memberikan apa kita ikut gitu. Mhm, Untuk RPP nanti kita heeh. bisa rancang sendiri gitu. Iya, ya kita mengikuti Bapak Nadiem. Pak Nadiem Iya, Makarim. Bapak Menteri Pendidikan kita kan Pak Nadiem Makarim sekarang. Mhm. Tapi di sekolah ini sangat efektif Pak ya, hibridnya ini. Ada kendala-kendala nggak Pak? Kalau kendala selama ini ya kendala yang sudah umum sih Mas, nggak ada yang berat gitu, Mhm, nggak ada. Jadi ya kita bisa dikatakan lancar-lancar saja untuk lancar-lancar saja pembelajaran, gitu. karena kan ya itu tadi sudah tatap muka, Mhm, juga sudah tatap muka, juga ada yang pakai sesi. sesi. Sesi sendiri itu juga ketika pemerintah menganjurkan, pembelajaran dilarang berkerumun, boleh masuk menggunakan protokol kesehatan, Satu kelas. dan dibatasi satu kelas berapa siswa. Nah, itu kan Ya. kita harus pakai sesi. Mhm, Untuk anak kampung masuk jam 7 sampai jam setengah 10. 9:30. Nanti jam 10 sampai jam setengah 1 itu untuk anak pondok, Pesantren. gitu. Gimana
gimana? Mas pengen jadi guru tak? Jadi guru. Kalau jadi guru itu gini loh Mas ya. Iya, Jadi guru itu panggilan jiwa, Mas. panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Karena tidak langsung jadi guru itu langsung pegawai negeri dengan gaji besar. Enggak mungkin sekali. Jadi panggilan jiwa itu gini. Jadi guru itu enggak ada gajinya, enggak ada uangnya. Kalau sampean pengen cari uang yang banyak bukan di madrasah tempatnya, Hmm. tapi Di di PT. bank, di PT, Hmm. atau sekalian jadi apalah Buka pegawai usaha ASN sendiri. buka usaha sendiri. Gitu, Mas. Hmm. Kalau niatnya jadi guru, ya harus pengabdian. Pengabdian. Makanya jadi guru itu dilabeli pahlawan tanpa tanda jasa. Tanda jasa. Ya Benar-benar. gitu. Makanya orang-orang sekarang yang sudah jadi itu kan ya aslinya harusnya kan dia ingat, Mm-mm. saya dulu pendidikan ini diajar oleh siapa. Siapa? Ya benar. Kan gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa atau saya sendiri yang sudah jadi guru kan nggak boleh melupakan jasa-jasa guru kita. Iya, benar-benar. Kadang pepatah Jawa mengatakan kan guru itu digugu dan ditiru gitu Pak ya. Makanya itu mungkin ketika daring itu kan bisa lah digugu. Mungkin ditirunya belum, karena kan ditiru itu masuk ke bagian akhlak gitu ya. Iya. Mungkin ketika luring sekarang tuh mungkin sudah sedikit-sedikit gitu Pak ya. Dari yang awalnya daring sekarang luring walaupun hebat gitu kan. Iya. Nah, ini teman-teman yang di rumah khususnya yang ingin jadi guru mohon dipersiapkan, ditata hatinya kalau ingin jadi guru sebagai panggilan jiwa, mencerdaskan anak bangsa, calon penerus-penerus bangsa sekarang gitu. Mungkin ini dulu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Oh iya Mas, sama-sama. Ya mungkin teman-teman juga bisa bertanya-tanya ke Mas Amir, bisa hubungi saya kalau ingin jadi guru, jas atau yang lain gitu Pak ya. Iya. Sekian, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.